wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang identifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator kertas lakmus dan indikator universal. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang identifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Adapun kompetensi dasar pada pelajaran kita hari ini adalah kompetensi dasar 3.10, menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan. Dan kompetensi dasar 4.10, mengajukan ide atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam basa atau titrasi asam basa. Dan indikator pencapaian kompetensi adalah mengidentifikasi beberapa larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Dan tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan dapat mengidentifikasi beberapa larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana mengidentifikasi atau mengenali senyawa asam basa menggunakan indikator kertas lakmus dan indikator universal. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan indikator alami untuk identifikasi senyawa asam basa. Apa itu indikator alami? Indikator alami adalah indikator yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bisa berupa bunga, sayuran, buah-buahan, ataupun umbi-umbian yang berasal dari tanaman di sekitar kita. Misalnya, kol ungu, kunyit, bayam merah, bunga kencana ungu, bunga kembang sepatu, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadikannya sebagai indikator asam basa, maka bahan-bahan ini kita harus buat dulu dalam bentuk larutan. Jadi kita harus mengekstraknya terlebih dahulu, yaitu dengan cara yang pertama kita harus tumbuk atau digerus, atau kalau dalam bentuk umbi bisa diparut. Kemudian ditambahkan air, lalu disaring. Nah, ekstrak inilah yang akan kita gunakan sebagai indikator alami untuk identifikasi larutan asam basa. Berikut ini adalah perubahan warna dari beberapa ekstrak tanaman dalam larutan asam dan basa. Nah, untuk lebih memahami tentang penggunaan indikator alami untuk identifikasi senyawa asam basa, maka kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah alat dan bahan. Alat yang perlu dipersiapkan adalah gelas plastik kecil, atau bisa diganti dengan gelas plastik bekas air mineral, kemudian sendok plastik. Untuk bahan-bahannya, 2 gelas larutan pertama, 2 gelas larutan kedua, dan 2 gelas larutan ketiga. Ketiga larutan ini merupakan larutan asam, netral, dan basa. Kemudian indikator kunyit dan kencana ungu yang sudah dibuat sebelumnya atau yang sudah diekstrak sebelumnya. Selanjutnya kita akan memasukkan indikator kunyit ke dalam masing-masing larutan. Yang pertama dalam larutan pertama, kemudian dalam larutan yang kedua,
Selanjutnya dalam larutan yang ketiga. Kemudian untuk indikator yang kedua, kencana ungu, kita masukkan dalam larutan yang pertama. Kemudian larutan yang kedua. Dan larutan yang ketiga. Nah, di sini kita lihat ada perubahan warna, yaitu pada larutan pertama dengan indikator kunyit berubah warna dari kuning tua menjadi kuning terang. Larutan yang kedua warnanya tetap, indikatornya berwarna kuning tua, ini tetap kuning tua. Kemudian yang ketiga berubah warna menjadi merah bata. Selanjutnya kencana ungu, larutan pertama berwarna merah muda atau pink. Kemudian larutan yang kedua dia tetap berwarna ungu. Dan larutan yang ketiga berwarna hijau. Dan setiap perubahan warna tadi dicatat dalam tabel pengamatan seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan percobaan tadi? Bisa dipahami kan? Dan mudah dilakukan di rumah masing-masing. Nah, untuk itu Ibu memberi kalian tugas di rumah. Buatlah percobaan serupa dengan menggunakan indikator yang berbeda, tergantung indikator yang ada di rumah kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian bisa mengirimkan video percobaan yang kalian lakukan di kolom komentar. Nah, dari pembelajaran kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata larutan pertama itu adalah larutan asam. Karena ekstrak kunyit yang berwarna kuning tua berubah warna menjadi kuning terang. Kemudian bunga kencana ungu yang berwarna ungu berubah warna menjadi merah jangkuk. Sedangkan larutan yang kedua adalah larutan yang bersifat netral. Karena warna kedua indikator alami kita tidak berubah, yaitu kunyit tetap berwarna kuning tua dan bunga kencana ungu tetap berwarna ungu. Sedangkan larutan yang ketiga adalah larutan yang bersifat basah, karena ekstrak kunyit berubah warna dari kuning tua menjadi merah bata dan bunga kencana ungu berubah warna dari ungu menjadi hijau. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang memperjuangkannya hari ini. Sekian pembelajaran kita kali ini, kita jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.